Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterima dengan baik ya Teh suaranya? Baik. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, sukses buat teman-teman di toko ig.com. Ya, sukses juga buat Kang Taufik. Terima kasih atas kesempatannya bisa silaturahim di forum hari ini, di webinar yang luar biasa keren. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang hadir di sini senantiasa mendapatkan kebaikan dan dimudahkan dalam semua urusannya. Dan yang paling penting, bisnisnya, apapun usahanya, ya itu menjadi ladang amal soleh, ya untuk memperbanyak amal soleh buat kita semuanya, supaya nanti kita bisa berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Nah, saya kebagian untuk bicara, jadi saya mau cerita dulu tentang bagaimana saya sama istri bisa jualan online, ya. Karena saya bukan ahli FB Ad, Teh, teman-teman semuanya, ya. Saya juga bukan ahli digital marketing gitu, bukan ahli CEO, maka kami paham gitu. Saya paham, saya nggak ahli di sini gitu. Nah, cara yang jualan saya gimana? Saya jualannya murni organik, teman-teman semua ya. Jadi nggak pakai iklan, nggak pakai tadi tuh pokoknya ads itu saya nggak pakai sama istri. Maka kita kembanginnya secara organik aja gitu. Nah, saya sama istri alhamdulillah terakhir kemarin ya atas izin Allah, mudah-mudahan ini jadi rasa syukur saya gitu ya. Saya mau sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa dengan keterbatasan saya yang tadinya nggak bisa, yang memang nggak bisa iklan gitu ya, tapi kemarin waktu Ramadan Teh, teman-teman semua yang disayang Allah, yang katanya itu orang kan lagi zaman-zamannya di lockdown ya kemarin itu ya. Nah tapi alhamdulillah secara organik gitu ya, secara kita nggak pakai bener-bener nggak pakai iklan, nggak pakai apapun, hanya jualan lewat Facebook secara online ya di Facebook, dan pastinya teman-teman juga punya ya Facebook atau Instagram atau apa yang lainnya, dan itu kita bisa achieve ya di Ramadan kemarin yang katanya tingkat pembelian tuh menurun, dan justru saya penjualan itu naik 300% dari tahun sebelumnya gitu. Tahun kemarin Ramadan ini ya, tahun ini itu kita bisa capai omset gitu ya hanya dengan lewat Facebook organik tanpa iklan sama sekali, itu kita bisa sampai omsetnya 1 miliar lebih Teh. Alhamdulillah gitu ya. Dan ini semua dilakukan secara ya organik gitu. Makanya hari ini saya akan bicara 3 hal juga ya. Tadi Kang Randy ngasih 3 hal dan saya juga nyampein 3 hal. Jadi saya paham betul, saya bukannya seperti Kang Taufik nih yang ahli digital marketing gitu kan ya, ahli FB Ad, kemudian mungkin CEO, teman-teman yang ahli semuanya. Dan saya hari ini mungkin akan sedikit sharing tentang bagaimana saya bisa punya omset sama istri itu 1 miliar hanya bermodalkan FB organik gitu. Jadi nggak pakai iklan sama sekali. Betul-betul saya sampaikan sekali lagi ya, ini di bold tadi saya, kalau kata Kang Randy di bold dikasih garis bawah. Ini semuanya organik, yang saya lakukan organik, nggak pakai iklan sama sekali. Jadi gimana caranya? Ya tadi ada 3 langkah yang nanti bisa juga teman-teman pelajari gitu ya. Saya sharing yang dari apa yang sudah saya dapatkan. Yang pertama, yang saya lakukan secara organik ya, saya mainnya di Facebook. Jadi teman-teman kalau ada yang di Instagram, sebenarnya karakteristiknya nggak jauh berbeda gitu ya. Apa yang saya lakukan? Yang pertama, jadi kuncinya itu 3K. Kuncinya 3K. Yang pertama adalah konsisten membangun personal branding. Yang pertama apa?
konsisten membangun personal branding. Dan yang kedua, K kedua adalah konsisten membangun trust, membangun kepercayaan calon customer kita. Dan yang ketiga, ini yang juga kadang-kadang suka jadi banyak pertanyaan, yaitu K ketiga adalah konsisten posting. Jadi kadang suka hari ini posting, hari besoknya enggak. Ini juga yang akhirnya menjadi kendala gitu ya buat teman-teman yang memang khususnya jualannya di online. Maka saya akan ngebahas satu persatu. Yang pertama 3K ya, ada 3K. K yang pertama tadi konsisten membangun personal branding. Kenapa harus konsisten membangun personal branding? Karena ya tadi saya kan organik gitu ya, nggak pakai FB ad apalah gitu ya, nggak pakai CEO dan lain sebagainya. Maka yang saya kuatkan adalah, dan kita teman-teman harus pahami, ya teman-teman harus menunjukkan ke calon customer-nya teman-teman tuh siapa, personal branding-nya sebagai apa gitu ya. Jadi ini yang harus dipahami juga oleh kita sebagai pebisnis online. Karena kalau orang nggak tahu siapa kita, nggak tahu kita ini aktivitasnya apa gitu ya, ini akan mempengaruhi nanti K yang kedua. K yang kedua itu kan membangun trust, jadi orang nggak akan percaya. Jadi yang pertama, ya teman-teman harus eksis di media sosialnya gitu, dengan hal-hal yang positif, dengan membangun personal branding-nya. Kalau saya tadi kan saya sebutkan ya, karena saya memang background-nya beberapa tahun ini, hampir 15 tahun di lembaga nirlaba juga, seperti yang lagi dikembangkan sama Kang Randy gitu ya, bahkan berbasisnya pesantren. Saya lama di Darut Tauhid sebelumnya, yang terakhir saya jadi santrinya Agim di Bandung. Jadi kita ngembangin bisnis online ini tadi, jadi membangun personal branding-nya. Nah, saya salah satu yang saya lakukan sama istri, ya tadi, kita pokoknya sederhana aja. Bikin orang tahu siapa kita, apa aktivitas kita, dan kita jualan produknya apa gitu. Jadi ini yang sederhana yang saya lakukan. Makanya kalau ada yang bilang, gimana sih cara posting, gimana sih cara memperkuat personal branding, ya jadilah diri sendiri gitu, jangan jadi orang lain gitu. Makanya saya punya hashtag bukan ustadz, itu saya banget gitu kan, maksudnya yang yang lain pada pengen punya personal branding masing-masing, dan saya bikin sendiri gitu, namanya hashtagnya bukan ustadz. Nah kalau istri saya juga sama, jadi istri saya tuh juga menceritakan tentang dirinya sendiri gitu, jadi be yourself, jangan jadi orang lain. Nah, ini yang akan menguatkan personal branding kita di media sosial. Apapun itu ya platformnya. Nah, khususnya saya di Facebook. Dan semuanya penjualan saya murni dari Facebook. Saya nggak main di marketplace atau di tempat-tempat yang lain. Baru beberapa waktu ini aja saya coba main ekspansi ke Instagram gitu, mulai fokus ngebangun Instagram. Tapi which is semuanya adalah teman-teman harus konsisten membangun personal branding. Sampaikan ke publik, ke masyarakat, atau ke calon customer, siapa sih teman-teman itu, siapa sih jati diri teman-teman itu siapa, sampaikan, orang harus tahu sedetail mungkin, misalnya juga tentang keahliannya, juga mungkin tentang hobinya, gitu-gitu ya. Ini menjadi bagian dari memperkuat personal branding yang akhirnya ini akan mempengaruhi kepada K yang kedua, yaitu membangun trust. Membangun trust, membangun kepercayaan customer itu sangat penting, dan itu pintu awalnya adalah dari personal branding. Kalau personal brandingnya nggak bisa, teman-teman nggak eksis di media sosial dengan hal-hal yang positif, ya, maka bisa dikatakan orang nggak akan percaya dengan kita gitu. Kalau orang nggak percaya dengan kita, gimana orang mau beli produk kita gitu. Makanya membangun trust ini juga menjadi bagian dari cara saya supaya tadi kemarin Ramadan alhamdulillah kita bisa omset 1 miliar lebih ya. Kalau mau dihitung profitnya ya sekitar paling sedikit 10% lah anggaplah. Jadi kita ngerjain dari rumah selama bulan Ramadan bisa dapat omset segitu, dan profitnya juga ya alhamdulillah gitu ya. Jadi yang kedua tadi teman-teman adalah membangun trust ya, membangun kepercayaan. Caranya gimana? Ya caranya adalah
dari setiap postingan-postingan teman-teman yang diposting ke media sosial, itu adalah kontennya tentang bagaimana meyakinkan customer kita gitu. Jadi postingannya postingan yang ada isinya gitu, yang menyampaikan bahwa produk yang teman-teman jual ataupun juga secara personal branding, teman-teman harus sampaikan ke publik bahwasanya orang itu akan nyaman dengan kita gitu, orang itu akan percaya. Jadi kita ya apa adanya aja gitu, jangan dikemas-kemas hal-hal yang heboh gitu ya, hal-hal yang mungkin jadi berlebihan gitu ya, hiperbola dan lain sebagainya. Enggak, intinya ya kita harus ngebangun kepercayaan itu, ngebangun trust itu dari sesuatu yang memang ya jujur gitu apa adanya, nggak boleh dilebih-lebihin, nggak boleh dikurang-kurangin juga gitu. Jadi ini yang kedua yang saya lakukan gitu ya, teman-teman semuanya, yang sederhana sih sebenarnya, karena ya tadi kita berangkat, saya sama istri berangkat dari segala keterbatasan, bukannya kita nggak mau belajar FBA, tapi kayaknya belum dulu lah gitu saat ini. Tapi ya alhamdulillah takdirnya ya izin Allah semuanya bisa selesai, walaupun ya tadi sekali lagi saya sampaikan hanya melalui FB organik gitu ya. Dan saya yakin teman-teman juga bisa kalau memang fokus gitu ya. Maka ini saya share hari ini. Apa sih triknya? Ya tadi yang pertama adalah konsisten membangun personal brandingnya teman-teman. Yang kedua tadi konsisten membangun trust kepada calon customer kita di media sosial. Banyak hal yang bisa disampaikan kepada calon customer tentang supaya mereka tambah yakin, tambah percaya sama kita. Dan yang ketiga, ini yang biasanya paling jadi kendala oleh para pebisnis online. Kang Hendra, saya tuh nggak konsisten nih, nggak istiqomah postingannya. Ya itu dia gitu ya kendalanya. Gimana mau banyak yang beli kalau kita sendiri nggak konsisten dalam posting iklan. Hari ini posting, besok enggak. Apalagi kalau misalnya sampai 2-3 hari nggak posting, hilang gitu ya. Nah, ini bahaya. Apalagi kalau misalnya secara personal branding kita belum kuat gitu ya, kita bukan artis, kita bukan influencer gitu ya. Mungkin kalau artis sehari 2 hari nggak posting banyak yang nungguin. Lah kita kan bukan, saya maksudnya ya, saya bukan artis gitu. Makanya harus konsisten posting gitu. Sehari minimal 1 kali itu minimal wajib posting gitu. Maka yang saya lakukan tadi bisa mencapai omset 1 miliar gitu ya, omset 1 miliar di Ramadan kemarin, padahal kita juga baru banget ngebangun bisnis ini kurang lebih sekitar 16 bulanan inilah kita baru fokus banget, dan alhamdulillah kemarin Ramadan kita bisa capai omset 1 miliar tanpa iklan, semuanya dibangun secara organik. Nah tadi kuncinya apa? Kuncinya tadi saya share 3K tadi, ya konsisten membangun personal branding, kemudian konsisten ngebangun trust, dan yang ketiga adalah konsisten posting. Nah teman-teman juga mungkin kan udah tahu kalau misalnya suka belajar konten media gitu ya, konten marketing, kapan sih waktu-waktu yang prime time buat posting. Nah, ini kan juga udah sering lah disampaikan oleh guru-guru atau mentor-mentor yang lain. Nah intinya konsisten aja, sehari jangan sampai nggak posting gitu. Jadi intinya sehari itu harus ada hal-hal yang disampaikan ke calon customer kita. Dan 3K ini yang saya lakukan, yang akhirnya alhamdulillah atas izin Allah ya teman-teman, Ramadan kemarin saya dikasih rezeki sama Allah bisa ngomset hampir 1 miliar, walaupun bukan hampir ya, lebih dari 1 miliar, walaupun hanya melalui Facebook ya secara organik. Dan ini yang akhirnya membuat saya gitu bersyukur, dan sekarang saya banyak juga sharing ke teman-teman gimana caranya supaya walaupun ya, jadi ini sebenarnya segmen saya adalah orang-orang yang betul-betul dia nggak paham gitu, awalnya belum paham cara bagaimana sih memulai bisnis online gitu, karena kalau dari awal sudah belajar yang ribet-ribet, yang susah-susah, maka khawatir membuat dia jadi akhirnya nggak mau memulai bisnis. Maka saya sampaikan dari hal-hal yang sederhana, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan wawasan buat teman-teman semuanya ya. Dan ini yang saya lakukan gitu Teh. Jadi saya sampaikan secara singkat aja 3 hal ini. Nanti kita lebih banyak
explore dalam diskusi mungkin ya, yang saya sampaikan pada hari ini. Saya rasa 3 hal itu, saya ulangi lagi teman-teman. Yang pertama, 3K ya. K pertama adalah konsisten membangun personal branding. Yang kedua adalah konsisten membangun trust atau kepercayaan ke publik atau ke calon customer kita di media sosial, followers atau siapapun audiensnya. Dan yang ketiga, konsisten posting. Ini wajib ya, jangan sampai semangatnya tuh naik turun gitu. Nah, 3 hal ini yang bisa saya bagi hari ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kita semuanya. Gitu aja mungkin Teh, saya lebih mau banyak nanti kita diskusi dari teman-teman semuanya.